kita kasih JJ dulu ya guys. Oh, ada Sunira. Hai, perkenalkan nama saya Yusra Susanti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis literasi. Secara umum, literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah, memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dahulu, definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, namun pada saat ini, literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas. Jenis-jenis literasi dibagi berdasarkan unsur, bidang, dan tempat penggunaan literasi tersebut. Menurut Bowden, membagi 5 jenis literasi. Yang pertama, ada literasi visual, di mana kemampuan seseorang dalam memahami menggunakan gambar, kemampuan berpikir, belajar, dan mengekspresikan gambar tersebut. Yang kedua, ada literasi media, yaitu kemampuan seseorang untuk mengakses, menganalisa, dan memproduksi informasi untuk hasil spesifik dari media tersebut. Yang ketiga, ada literasi komputer, yaitu kemampuan untuk menciptakan dan memanipulasi dokumen atau data menggunakan perangkat lunak, mengolah kata, pangkalan kata, dan lain-lain. Yang keempat, ada literasi digital, yaitu keahlian seseorang yang berkaitan dengan penguasaan sumber dan perangkat digital. Yang kelima, ada literasi jaringan, yaitu suatu istilah yang berkembang untuk dapat mengakses atau mendapatkan dan menggunakan informasi dalam dunia jaringan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjabaran dan penjelasan materi dari rekan kelompok saya, yaitu poin B, contoh dari masing-masing literasi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi dalam kehidupan sehari-hari adalah kemampuan individu untuk memahami, menggunakan, dan berinteraksi dengan berbagai jenis pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka. Ini mencakup kemampuan untuk mencari, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi serta keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara efektif. Literasi dalam konteks sehari-hari sangat penting karena membantu individu menjadi lebih mandiri dan efisien dalam menjalani kehidupan mereka. Dengan keterampilan dan kemampuan literasi yang baik, seseorang dapat membuat keputusan yang lebih baik, memecahkan masalah, dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Berikut adalah contoh bagaimana literasi perpustakaan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu mencari informasi yang relevan. Literasi perpustakaan melibatkan keterampilan untuk mengidentifikasi dan mencari informasi yang relevan dengan kebutuhan. Contohnya, jika ingin memperbaiki peralatan rumah tangga yang rusak, bisa menggunakan literasi perpustakaan untuk mencari panduan perbaikan yang tepat di perpustakaan online atau situs web yang kredibel. Yang kedua, yaitu mengevaluasi sumber informasi. Contohnya, ketika ingin menemukan artikel online atau buku, dapat menggunakan keterampilan literasi perpustakaan untuk mempertimbangkan apakah sumber tersebut memiliki reputasi yang baik atau bisa dijadikan sebagai acuan pedoman, apakah penulisnya memiliki kredibilitas atau informasi yang disajikan didukung oleh bukti. Yang ketiga, yaitu pemahaman sistem klasifikasi. Di perpustakaan tradisional, literasi perpustakaan mencakup pemahaman tentang sistem klasifikasi seperti buku DDC, Dewey Decimal System, atau Library of Congress Classification. Ini membantu untuk menemukan buku atau sumber informasi dengan lebih baik dan efisien dalam perpustakaan. Selanjutnya itu pemanfaatan perpustakaan digital, yaitu selanjutnya kemampuan menyusun referensi, membaca dan memahami tekstual, keterampilan pencarian informasi, pemahaman tentang hak cipta. Contohnya, jika ingin memahami aturan dan etika hak cipta yang memungkinkan, bisa menggunakan informasi secara sah dan menghormati hak pemiliknya. Poin selanjutnya itu menghadiri program perpustakaan. Bagian dari literasi perpustakaan adalah mengikuti program-program perpustakaan seperti klub buku,
lokakarya, atau acara budaya. Ini membantu untuk berpartisipasi aktif dalam komunitas perpustakaan. Selanjutnya yaitu pengembangan keterampilan penelitian. Literasi perpustakaan dapat membantu untuk mengembangkan keterampilan penelitian yang mendalam, yang berguna dalam pekerjaan, studi, atau proyek-proyek pribadi yang memerlukan investigasi yang komprehensif. Mungkin hanya segitu penjabaran dari materi kelompok kami, kelompok 10. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Sahara, bitch.